persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Juni 2025, hari biasa pekan ke-11, disusun dan dibawakan oleh Frater Savio Dodo ESVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matalah adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Penginjil Matius pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus menasihati kita sekalian tentang hal mengumpulkan harta. Harta yang dimaksud oleh Yesus Kristus adalah harta yang tak dapat habis, harta yang tak dapat binasa, harta yang abadi. Kita sebagai manusia tentu diselimuti oleh banyak kekurangan. Kita telah dengan sadar lebih mementingkan harta-harta duniawi ketimbang harta surgawi yang abadi. Sebagai buah dari bacaan Injil Matius pada hari ini, Yesus menegaskan apa yang disebut dengan prioritas hidup. Dalam hidup kita tentu memerlukan skala prioritas. Apa yang ingin Yesus berikan kepada kita merupakan hal yang harus kita jadikan sebagai prioritas. Yesus mengharapkan agar kita sebagai pengikut-pengikutnya lebih memprioritaskan harta-harta surgawi. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih, dalam pelaksanaan tentu banyak kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Kita tak dapat lepas dari hawa nafsu kita untuk mengumpulkan harta-harta duniawi yang tak abadi. Yesus Kristus menawarkan cara untuk kita dapat lepas dari semuanya itu. Kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan lewat berbagai macam cara. Kita dapat memberikan apa yang menjadi kelebihan kita kepada sesama, atau kita dapat pula memberikan apa yang kita sendiri anggap sebagai kekurangan kita kepada sesama. Meneladani janda di Sarfat, kita dapat memberikan apa yang sebetulnya menjadi kekurangan dalam diri kita kepada sesama kita. Kita mungkin menganggap bahwa apa yang kita berikan tidak begitu berharga, namun akan sangat berharga bagi mereka, bagi sesama kita yang membutuhkan.
Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih. Kembali lagi kepada harta surgawi dan harta duniawi. Yesus mengatakan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kiranya kita menjadikan Yesus sebagai harta kita. Dengan demikian, kita dapat menjadikan Yesus sebagai letak, sebagai tempat di mana hati kita berada pula. Kita tak dapat memungkiri bahwa kelemahan manusiawi kita selalu menyulitkan kita untuk menjadikan Yesus sebagai harta. Harta surgawi juga merupakan kebaikan, cinta kasih yang kita lakukan kepada sesama. Maka, untuk hari ini, pertanyaan reflektif untuk kita adalah, apakah kita telah menjadikan Yesus sebagai harta? Dan apakah kita telah berusaha mengumpulkan harta-harta yang abadi itu dalam bentuk kasih dalam persaudaraan kita dengan sesama kita? Semoga permenungan hari ini membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hei saudara, umat Tuhan, sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.